Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Alfat, NPM 1906200122 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Perdata. Baiklah, pada kali ini saya akan menyemprot disinfektan dalam lingkungan di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Gas aja dulu. Udah mati nih. Semprot Andi. Ini Nah, samping ini udah. samping ngidupin aja gue mah. Ke rumah di kali. Semprot sekalian. 3 kali disemprot. Mulai alasnya. Kasih nak bunga. Ini di. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Alfat dengan NPM 1906200122 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Ilmu Hukum Perdata. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kuliah kerja nyata saya ataupun KKN mandiri di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Di balik itu semua, saya ingin membahas tentang perlindungan konsumen dalam keadaan pemadaman listrik di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Perlindungan konsumen artinya adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar hukum Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian konsumen dalam arti undang-undang, perlindungan konsumen adalah konsumen akhir. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 ayat angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu bahwa di dalam keputusan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir, dan konsumen antara konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Di balik itu semua, 5 asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, di mana dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, di mana maksudnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen
pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, di mana maksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dipergunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum, di mana maksudnya agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Di balik itu semua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 20 April 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang perlindungan konsumen diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2019 oleh Menseknek Akbar Tanjung. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 22. Dijelaskan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821. Di balik itu semua, ada upaya awal ketika terjadi pemadaman listrik, di mana 1. Melakukan laporan kepada PLN dengan menghubungi dari media komunikasi berupa call center, web, ataupun SMS. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung ke pihak PLN. Selanjutnya, ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna listrik apabila terjadi pemadaman listrik secara sepihak oleh PT PLN Persero. Yang pertama, sanksi pidana merupakan sanksi yang paling memberikan efek jera di antara sanksi lainnya. Hal ini ditunjukkan dari hukuman yang diterima bervariasi seperti menetap di penjara dan melakukan kegiatan yang ada di rumah tahanan. Selain itu, memberikan buruk citra sendiri dan keluarga karena kedapatan melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, sanksi perdata. Sanksi perdata biasanya melibatkan konflik antara masyarakat secara konsumen dan perusahaan PLN. Sebagai perusahaan yang tidak memberitahukan pemadaman listrik kepada masyarakat, hal ini membuat masyarakat meminta ganti rugi. Yang ketiga, sanksi administrasi. Ini berkaitan dengan pemerintahan, semisal pelanggaran lalu lintas akibat dari para tidak membayar pajak, dan masih banyak lagi pelanggaran yang membuat seseorang harus mengganti rugi pada negara karena kelalaiannya. Jadi tujuan dan manfaat kegiatan yang saya buat yang berjudul penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen dalam keadaan pemadaman listrik Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Diharapkan dengan diadakannya penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen ini, masyarakat dapat memahami hak-hak dan upaya yang bisa dilaksanakan ataupun dilakukan ketika terjadi pemadaman listrik di Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Alfat dengan NPM 1906200122 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Ilmu Hukum Perdata. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menawarkan kepada kakak, mana tahu mempunyai saudara, rekan atau kerabat yang ingin memasukkan ke universitas. Saya menyarankan ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki keunggulan, cerdas dan terpercaya. Di balik keunggulannya, unggul dalam prestasi, kecerdasannya setiap mahasiswa mempunyai kreativitas, dan terpercayanya mengenai fasilitas. Dalam hal ini saya ingin menawarkan kepada
kakak ataupun mempunyai saudara, jika ingin memasuki Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mereka mengunggulkan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kreativitas dan mengembangkan inovasi-inovasi tertentu, di mana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU ingin mengembangkan kreativitas mahasiswa. Di balik itu semua, banyak hal yang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selain mempunyai akreditasi A, dia unggul dalam prestasi. Mungkin itu saja saya sampaikan. Bila fisabilillah, fasabiqul khairat.